Halo minasan, kaum militan nasionalis dan santuy, para subscriber historikul dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Karena kemarin ada yang komen ya, oh ini enggak salam ini, jangan-jangan cuma mau mengadu domba, ini enggak jelas. Aduh, parah ini. Pasti itu orang Malaysia yang komen ya. Oke, kali ini saya akan mereaction tentang sejarah Ganyang Malaysia ya, atau yang biasa dikenal dengan konfrontasi di era Presiden Soekarno. Seperti biasa, untuk kaum minasan yang militan, 100 like tembuskan dulu, komen untuk berdiskusi, dan subscribe untuk yang belum. Seperti apa videonya? Kita langsung reaksi. Pada 10 Maret 1965, gedung McDonald di Singapura diledakkan oleh bom. Ledakan ini menewaskan 3 dan melukai kurang lebih 30 orang. Trauma serta kebingungan tersebar di seluruh Singapura. Dalang di balik ledakan ini adalah 2 marinir Indonesia. Namun, aksi ini bukan semata-mata menargetkan Singapura, melainkan seluruh Malaysia, baik di Semenanjung hingga utara Kalimantan. Pesan Indonesia adalah satu, bahwa serangan-serangan serupa tidak akan berhenti sampai tujuan Indonesia tercapai, yakni kehancuran Federasi Malaysia. Belum genap 1 dekade Malaysia merdeka dan menyatukan Singapura, Sabah, dan Sarawak, diyakini harus melawan agresi Indonesia, negara yang sebelumnya dianggap sebagai saudaranya sendiri. Tentu, banyak faktor yang berkontribusi pada pertikaian Indonesia dan Malaysia. Apa ini? Video ini adalah bagian pertama dari 2 seri yang hendak menjelaskan mengapa kedua bangsa serumpun ini dapat terjerumus dalam peperangan. Oke, ini bagian 1 ya, baru nanti ada bagian keduanya. Warisan penjajah. Oke, bab 1. Sejak dahulu, Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang erat selama masa kerajaan Sriwijaya dan Melaka. Tidak seperti di Eropa, kerajaan-kerajaan kuno tersebut tidak memiliki batas wilayah. Kekuasaan seorang raja diukur dari banyaknya pengikut, bukan luas wilayahnya. Akibatnya, terdapat interaksi yang kuat melalui pernikahan, perdagangan, dan imigrasi antara Semenanjung Malaya dan Sumatera. Lalu, penjajahan pun datang, dan dengannya, konsep akan perbatasan. Dalam upaya menandingi dominasi Jadi sebelumnya memang tidak ada batas wilayah yang jelas ya pada masa-masa kerajaan. Jadi saling berinteraksi lah masyarakat di Semenanjung dengan di Sumatera itu ya. Ya karena untuk bagian Indonesia yang ada di Pulau Sumatera ini memang erat ya, mungkin ada kekerabatan dengan yang di Semenanjung. Tapi saya tetap tidak setuju kalau dibilang kita itu serumpun secara negara ya, karena Indonesia itu berbagai suku, terutama ada Melanesia yang memang sudah sangat-sangat berbeda dengan Melayu. Kalau kita mengatakan serumpun berarti kita memelayukan orang-orang Melanesia itu seperti Maluku, Papua, NTT dan sebagainya. Maka saya dengan tegas tidak, menurut pendapat saya pribadi ya, tidak serumpun, karena
Ya di Indonesia itu majemuk, ada Jawa, ada Melayunya juga seperti itu. Oke, lanjut. Belanda sebagai pusat perdagangan di Batavia, kedua negara menandatangani Anglo-Dutch Treaty yang membagi daerah kekuasaan antara Inggris di semenanjung Malaysia dan Belanda di Nusantara. Lalu, Bernese Agreement membatasi daerah kekuasaan antara Inggris dengan Siam. Kemudian, seorang Inggris bernama James Brooke menjadi raja di daerah yang kini bernama Sarawak. Dan Sabah pada akhirnya dikuasai oleh perusahaan Inggris bernama North Borneo Chartered Company. Untuk membangun wilayahnya, Inggris mendatangkan ribuan, bahkan jutaan pekerja asing dari Tiongkok dan India sebagai kuli dan buruh. Seiring berjalannya waktu, orang Malaysia semakin tidak puas dengan penjajahan Inggris. Pasalnya, kedatangan pekerja asing dalam jumlah besar ini semakin memojokkan bangsa Melayu yang masih dipaksa untuk bekerja di perkebunan. Alhasil, kekecewaan terhadap sistem penjajahan Barat bercampur dengan kecurigaan pada orang-orang pendatang. Mereka merasa bahwa pendatang lebih diuntungkan dalam penjajahan Inggris daripada orang asli Melayu. Solidaritas antara orang Malaysia serta Indonesia pun semakin erat dengan bertumbuhnya ideologi serta aliran pemikiran anti penjajahan. Di Universitas Al-Azhar di Kairo serta Sultan Idris Training College di Malaysia, mahasiswa asal Indonesia dan Malaysia kerap menjalin organisasi bersama. Beberapa bahkan mengagumi Soekarno dan berpartisipasi dalam revolusi Indonesia tahun 1945. Dari interaksi di universitas-universitas ini, ada pertukaran ide-ide yang menghendaki persatuan. Ada yang menghendaki persatuan atas dasar agama Islam, dan ada juga yang menggunakan sosialisme dan nasionalisme. Tokoh Malaysia seperti Ibrahim Yaakob, pendiri dari Kesatuan Muda Melayu, menginginkan tidak hanya kemerdekaan dari Inggris, namun juga menghendaki persatuan dengan Indonesia atas dasar nasionalisme serta kejayaan. Nah, ini ternyata dulu itu tokoh dari Malaysia itu Ibrahim Yaakob ternyata menghendaki bukan hanya persatuan secara batin, persaudaraan karena merasa ada sebagian dari suku di Indonesia yang serumpun, tetapi malah ingin menyatukan begitu ya. Jadi menyatukan seluruh Malaysia itu atau semenanjung ke dalam Indonesia, ya maksudnya ke dalam Nusantara itu bersama Presiden Soekarno karena banyak juga pengagumnya ya. Kerajaan kuno seperti Sriwijaya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang yang kala itu menjajah Indonesia dan Malaysia bahkan mempertemukan Ibrahim Yaakob dengan Soekarno. Dalam pertemuan singkat itu, mereka menyetujui bahwa sesuai dengan rapat BPUPKI, kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang akan mencakup wilayah Indonesia beserta Malaya dan Borneo Utara. Tetapi begitu ya. Impian ini kandas. Jepang menyerah pada sekutu. Seketika, terjadi vakum kekuasaan dan kekacauan di Nusantara. Unconditionally. Specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tetap berpegang pada janji kemerdekaan dari Jepang. Namun, kelompok pemuda mendorong Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Akibat dari proklamasi yang terburu-buru tersebut, Jepang tidak sempat mengatur persatuan antara kedua negara secara matang. Dan ketika proklamasi diumumkan pada 17 Agustus 1945, Malaysia tertinggal. Inggris tidak tinggal diam. Kesempatan ini digunakan olehnya ketika dia kembali ke Malaysia. Sementara Indonesia sedang sibuk melawan Belanda, Inggris memberikan tawaran kemerdekaan terhadap Malaysia. Dan inilah yang membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin memburuk. Nah, ternyata disinilah titik awal konfrontasi terhadap Malaysia ya, yang sampai sekarang kalau kita lihat itu masyarakat kita juga
secara turun-temurun kayak menyimpan apa ya, kayak ya kalau dengar Malaysia kayak bagaimana ya dari semua segi, baik apalagi di sepak bola dan lain-lain. Ya seperti itu ya, ternyata dulunya itu ada rencana menyatukan ya antara wilayah Malaysia seluruhnya itu dengan Indonesia, setelah dilakukan pertemuan ya yang difasilitasi oleh Jepang, yaitu Bapak Ibrahim Yaakob dengan Bapak Soekarno dan tokoh-tokoh yang lain. Ternyata seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Perseteruan dimulai. Nah, ini awalnya di sini. Pada tahun 1946, terjadi revolusi sosial di Sumatera. Kaum nasionalis serta komunis Indonesia menyerbu berbagai kesultanan di Sumatera Timur. Keluarga serta pendukung Kesultanan Langkat, Serdang, Asahan, dan Indragiri ditangkap bahkan dibunuh sebagai upaya untuk memberangus sisa-sisa feodalisme di Indonesia. Bagi Malaysia yang menganggap kesultanan tersebut sebagai sesama kaum Melayu, nasib serupa dapat menimpa mereka apabila bersatu dengan Indonesia. Malaysia yang anti-komunis percaya bahwa bersatu dengan Indonesia sama saja dengan menghancurkan budaya Melayu di Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, Inggris memberikan tawaran yang lebih menarik, yakni Inggris tidak akan menghapus Kesultanan Melayu di Malaysia. Home rule for Malaya is discussed in London between Federation leaders and the British government. Setelah berdebat panjang antara Inggris dan United Malay National Organization atau UMNO, kemerdekaan Malaysia disetujui pada tanggal 31 Agustus 1957 sebagai negara federal. For the celebrations marking the independence of the Federation of Malaya, which will spotlight Malaya as the world's newest independent country. Sir Donald McGillivray, last of the British High Commissioners, arrives at King's House to sign the new agreement. He is accompanied by His Highness Tuanku Abdul Rahman, the newly elected first paramount ruler. Ini tidak cukup bagi Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pertama. Pasalnya, ia ingin memastikan bahwa etnis Tionghoa dan India semakin menjadi minoritas di dalam Malaysia. Untuk mencapai hal tersebut, Tunku Abdul Rahman berupaya untuk menyatukan Singapura, Sarawak, dan Sabah. Dan dia harus berhati-hati. Pertama, dia harus tidak memprovokasi Indonesia karena masih banyak di antara populasi di Malaysia yang pro-Indonesia. Kedua, dia harus meyakinkan masyarakat Sabah dan Sarawak bahwa pada dasarnya mereka juga Melayu. Pada 30 Juli hingga 5 Agustus 1963, pemimpin Indonesia, Malaysia, serta Filipina bertemu di Manila. Mereka bertiga setuju untuk menunda penggabungan Sarawak dan Sabah dengan Malaysia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin oleh U Thant akan melakukan riset dan menentukan apakah masyarakat Sabah dan Sarawak ingin bersatu dengan Malaysia atau tidak. Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga setuju untuk tidak melibatkan militer asing dalam proses ini. Dan dengan demikian, hal ini juga didukung oleh Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, namun tidak oleh Inggris. Inggris percaya bahwa hal ini hanyalah tipu daya Presiden Soekarno yang hendak menghalangi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Divide et Impera. Pada akhir Agustus 1963, Duncan Sandys mengunjungi Malaysia dan mendorong pemersatuan secepat mungkin, meski hal tersebut melanggar persetujuan Manila. Bersama dengan Tunku Abdul Rahman, Malaysia dan Inggris mengumumkan bahwa pemersatuan Malaysia akan dilakukan pada 16 September 1963. Persidangan penting mengenai Malaysia diadakan di antara pemimpin-pemimpin Melaya dengan jemaah Menteri British. Selepas sekian berunding, Tunku Abdul Rahman dan Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan pun mewujudkan perjanjian bersejarah atas Malaysia itu. Agung dalam persetujuan itu ialah masa peralihan dan penyerahan kedaulatan. Amarah Soekarno pun meluap. Pengumuman yang disampaikan secara tiba-tiba, tanpa persetujuan dengannya,
dijadikannya sebagai bukti bahwa Malaysia tidak lebih dari boneka penjajahan yang lebih patuh pada dorongan Inggris. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris yang mendurhakai bendera negeri menjala Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Di Jakarta, kedutaan Malaysia dan Inggris diguncar dengan kerusuhan, dan di mana-mana kampanye untuk mengganyang Malaysia dikumandangkan. AS, Selandia Baru, dan Australia turut kecewa akan keputusan Inggris yang tergesa-gesa. Meskipun pada akhirnya studi U-Tan menyatakan bahwa Sabah dan Sarawak memang bersedia bergabung dengan Malaysia, amarah Indonesia dan Filipina sudah tidak dapat terbendung. And from the Indonesian capital of Jakarta, President Sukarno hurls out his threats to crush Malaysia. 10 terjadi Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Kini, Malaysia harus berhadapan dengan Indonesia. Indonesia, negara yang memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara. Angkatan bersenjatanya sudah ditempa di Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Belum lagi, Indonesia memiliki masyarakat yang sangat militan dan dengan sukarela membentuk berbagai milisi yang siap dikirim ke Malaysia. Pertempuran tinggal menunggu waktu, dan negara Malaysia yang baru ini hanya dapat bersiap diri. Ya oke, seperti itu ya teman-teman. Ternyata dulunya ada rencana mempersatukan Malaysia juga dengan Indonesia ya di bawah perundingan dengan yang difasilitasi oleh Jepang. Tapi ternyata Inggris tidak menginginkan itu. Takutnya mungkin Inggris itu hilang pengaruh di Asia Tenggara sehingga cepat-cepat masuk lagi setelah sekutu menang Perang Dunia II dan memerintah lagi di Inggris, walaupun pada akhirnya memberikan tawaran kemerdekaan. Untuk aslinya silakan teman-teman nonton di channel Hipotesa ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan part 2-nya. Salam minasan, militan nasionalis dan santuy. Tetap jaga NKRI.